Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hulu akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan saya sendiri, Yuti Asmi SPD dari SD Negeri 004 Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu. Saya Indrawati Rajali SPDI CGP Angkatan 9 dari SDN 08 Tanjung Gading, Kelurahan Tanjung Gading. Saya Yosi Nurmayasari SPD CGP Angkatan 9 dari SD 008 Tanjung Gading, Kelurahan Tanjung Gading. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Iin, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Yosi, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Bu Iin pagi hari ini? Alhamdulillah Bu Yosi, kabar saya sehat. Dan Ibu bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oh ya, pagi ini cerah sekali ya Bu Iin. Iya Ibu, nampaknya cerah sekali pada hari ini. Baiklah Bu Iin, apakah hari ini Ibu akan melaksanakan coaching? Iya Bu, pada pagi ini saya akan melaksanakan coaching. Oke, baik Bu Iin, saya di sini menjadi observer yang akan menilai Ibu saat melaksanakan coaching nanti dengan menggunakan rubrik data. Kemudian saya akan menilai bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang coach sampaikan nanti, serta melihat respon coach saat Ibu mengajukan pertanyaan tersebut. Oh ya, nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaannya Ibu menggunakan prinsip coaching ya. Iya Bu. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Iin. Ya Bu, silahkan. Di dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Dalam pelaksanaan coaching nanti saya akan menggunakan kompetensi yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu. Oke, baik Bu Iin. Jadi dari 3 kompetensi tadi, mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu dengan mendengarkan aktif, karena dengan mendengar aktif saya bisa lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coach Bu. Terus bagaimana indikator yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Yang saya inginkan dalam proses coaching nanti Bu, saya akan melihat apakah coach sudah ada bisa mencari solusi atau masalah yang dihadapinya, dan juga menanyakan ke coach tentang aksi rencana ke depannya yang akan dilakukannya Bu. Baiklah, kalau begitu Bu Iin, mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, semoga Ibu selalu mengingatkan hal-hal yang saya sampaikan yang harus Ibu lakukan saat proses coaching nanti. Semoga lancar ya Bu, dan selamat menjalankan coaching. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu Yosi. Sama-sama Bu Iin. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Yuti. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu Yosi? Boleh Bu Yuti. Ada yang ingin saya bicarakan nih sama Bu Yosi. Oh ya, silakan Bu Yuti. Begini Bu Yosi, saya kan tadi disupervisi di dalam kelas sama ibu pengawas. Jadi kan rupanya ibu pengawas nih bilang sama kepala sekolah bahwa saya sewaktu disupervisi itu tidak menggunakan buku teks Bu Yosi. Jadi saya dipanggil lah sama kepala sekolah. Yosi. Oh, jadi Bu Yuti kena tegur sama Ibu Kepala Sekolah karena ada laporan dari pengawas bahwa Ibu di supervisi tadi tidak menggunakan buku teks ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena saya sudah terbiasa di dalam kelas tuh tidak menggunakan buku teks Bu Yosi.
karena kan anak kelas 1 yang saya ajarkan itu materinya sudah saya kuasai Bu Lesi. Jadi ketika mengajar ibu tidak menggunakan buku teks ya, apa kelebihan yang ibu rasakan? Ya kalau tidak menggunakan buku teks itu saya akan lebih leluasa Bu Yosi dalam menyampaikan materi ke anak. Karena kan anak kelas 1 itu membutuhkan berbagai macam sumber belajar supaya untuk memudahkan anak untuk memahami pembelajaran apa Bu Yosi. Pula kan kalau ngajar di kelas 1 itu kan kalau pakai buku teks itu sebagian besar anak itu kan belum pandai membaca. Nah, jadi itu sebagai implementasi juga dari Merdeka Mengajar Bu Yosi. Baiklah Bu Yuti, kalau boleh saya tahu ya Bu, ibu menggunakan sumber belajar apa ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran dari YouTube, poster-poster, terus artikel-artikel ilmiah yang saya dapatkan dari YouTube Bu Yosi. Nah, sekarang menurut ibu, apakah dengan menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Setelah saya pikir-pikir kembali Bu Yosi, penggunaan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid untuk mengembangkan materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan yang Ibu Yuti. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar, karena semakin banyak sumber yang kita gunakan, maka semakin baik seperti di video pembelajaran, YouTube, poster, dan artikel yang ada di internet. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya, yang pertama nanti saya akan menghadap kepada kepala sekolah. Saya akan menyampaikan permohonan maaf saya, Bu Yosi. Mungkin ibu pengawas kecewa dengan saya, mungkin ya Bu Yosi ya. Jadi kalau bisa memungkinkan, saya akan langsung menghadap pada ibu pengawas. Saya akan minta maaf pada ibu pengawas supaya masalah ini bisa selesai dengan cepat, tidak menimbulkan salah paham yang berkelanjutan Bu Yosi. Lalu apa yang akan Ibu sampaikan kepada ibu pengawas nanti? Ya, saya akan mengatakan pada ibu pengawas bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, ya diantaranya menggunakan buku teks, kemudian video-video pembelajaran, ya dengan tujuan itu supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka gitu. Bagus sekali rencana Ibu Yuti, yang mudah-mudahan berhasil ya Bu. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen akan selalu membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan banyak sumber untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang Bu Yosi dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Wah, bagus sekali ya Bu Yuti. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan Bu Yuti ya. Baiklah Bu Yuti, dari perbincangan kita ini, kira-kira gimana perasaan Bu Yuti sekarang ini ya? Iya Bu Yosi, alhamdulillah Bu Yosi, saya merasa senang, lega rasanya hati saya Bu Yosi, karena sudah dapat berbagi cerita dengan ibu membimbing saya dalam memecahkan masalah yang saya hadapi dan membuat saya bisa berkomitmen untuk melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat Bu Yosi. Alhamdulillah kalau begitu Bu Yuti, ini saya juga merasa perbincangan kita ini sungguh luar biasa ya Bu. Saya harap Bu Yuti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi ya Bu Yuti. Iya Bu Yosi, insya Allah ya Bu Yosi ya. Terima kasih banyak Bu Yosi atas waktunya. Senang bisa sharing dengan Bu Yosi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid ya Bu Yosi ya. Amin. Sama-sama ya Bu Yuti. Terima kasih Bu Yosi. Sama Bu Yuti.
Assalamualaikum Bu Iin, selamat pagi. Apa kabarnya Ibu? Apakah Ibu mempunyai waktu luang pagi hari ini? Waalaikumsalam Bu Yosi, selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Yosi. Kebetulan hari ini saya belum masuk karena guru mata pelajaran masuk. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu sedikit murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu Ibu Yosi? Mohon maaf ya Bu Iin kalau saya mengganggu waktu Bu Iin. Tak apa-apa Bu Yosi. Begini Bu Iin, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Masalah apa itu Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu Ibu kepala sekolah supervisi di kelas saya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Ibu kepala sekolah. Apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah Bu Yosi? Kalau menurut saya masalahnya tidak serius Ibu. Tidak serius? Tidak serius bagaimana Bu? Kepala sekolah mengkritik saya tentang proses mengajar saya saat itu Bu. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Begini, Ibu kepala sekolah sepertinya keberatan waktu saya mengajar saya tidak menggunakan buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sudah menyampaikan kepada Ibu kepala sekolah kalau selama ini saya mengajar menggunakan sumber belajar seperti video pembelajaran, tetapi saya menggunakan video itu tetap mengacu pada kurikulum Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya tersinggung Bu. Oh, jadi masalahnya begitu Bu Yosi. Kalau saya tanya Ibu dulu nih, selama ini apa yang di dalam proses belajar mengajar di kelas Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber belajar seperti menggunakan video, mengajak siswa untuk menonton video tersebut, siswa menjadi termotivasi, menyenangkan bagi mereka, tetapi saya tetap mengacu kepada kurikulum Bu. Sebenarnya Bu, itu sudah bagus sekali. Lalu Bu Yosi, bagaimana hasil di sana belajar? Menggunakan sumber belajar seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda. Betul juga ya Bu, kenapa saya tidak berkepikiran ke sana ya. Selama ini saya hanya menggunakan belajar menggunakan video, kemudian hasilnya juga tidak maksimal. Ada siswa yang merasa bosan dan dia berkata kok kita menonton video aja Bu. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Betul Bu. Nah, sekarang setelah Ibu bercerita, apalagi yang Ibu rasakan Bu Yosi? Terus terang ya Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman saja Bu, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain menjadi terbengkalai, saya tambah bingung dan pusing jadinya Bu. Saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu Rosi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi ya Bu. Disebabkan karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen yang tidak tepat, sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung menyampaikan kepada guru lain, gitu ya Bu? Iya Bu, saya merasa resah dan tidak nyaman Bu, karena Ibu kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada guru lain Bu. Ada perasaan malu saya dan takut nanti saya disalahkan oleh Ibu kepala sekolah Bu. Oh, betul juga ya Bu Yosi.
Saya dapat menyimpulkan yang membuat ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu disebabkan karena ibu tidak menggunakan buku tik sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah memperingatkan, ibu memberikan argumen tidak tepat sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada guru lain, Bu Yosi. Betul juga ya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil ke ruangan ibu kepala sekolah tidak ya Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Yosi, ibu bisa memrefleksi diri dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu Iin. Dari apa yang ibu sampaikan, apa rencana ibu ke depannya? Rencana saya ke depannya, saya berniat menemui ibu kepala sekolah di kantornya untuk membicarakan hal ini Bu Iin. Lalu Bu Yosi, apakah ada hal lain yang akan ibu lakukan? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar menggunakan video tetap saya terapkan, karena ada juga sebagian siswa yang sudah merasa nyaman dengan cara belajar melihat video Bu Iin. Wah, langkah yang Ibu Yosi ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Yosi. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi kalau sudah berurusan dengan atasannya Bu, agak khawatir saya, takutnya saya yang salah. Iya ya Bu, syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari apa yang Ibu sampaikan rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang sudah ada. Tentunya saya akan menggunakan buku teks ya Bu. Lalu Bu Yosi, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungannya itu masih dalam pikiran saya ya Bu. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, kemudian dengan teman-teman di KKG, agar dapat sama-sama saling mengingatkan nantinya Bu. Waduh, ide yang bagus sekali tuh Bu Yosi. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan baik. Suasana hati Ibu tenang sehingga pekerjaan lain pun tidak terbengkalai. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Iin atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega dan lebih tenang pikiran saya Bu Iin. Sama-sama ya Bu Yosi. Terima kasih juga Bu Yosi telah mau memberikan solusi atas coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke Bu, tadi saat sebelum melaksanakan coaching, saya sudah menanyakan indikator ketercapaian dari hasil coaching Ibu tadi. Dari beberapa indikator tadi, apa yang sudah terlaksana yang dapat Ibu sebutkan? Baik Bu, alhamdulillah telah selesai melaksanakan coaching. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, identitas kepada coaching, terus informasi-informasi tentang permasalahannya dan rencana aksi yang akan dilakukan Ibu tersebut, serta meminta coaching bertanggung jawab atas tindakannya tersebut Ibu. Menurut saya sebagai observer, Ibu sudah bagus sekali, sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap masalah coaching dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci, yaitu Ibu dapat menemukan solusi dari coach masalah coaching Ibu sendiri. Jadi selama proses pelaksanaan coaching tadi, Ibu sudah melaksanakan sesuai prinsip coaching. Ini suplementika akhirnya perbincangan kita. Ada satu pertanyaan lagi ya Bu. Ya, silakan Bu. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan untuk kedepannya nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot
Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci dari coach, sehingga saya bisa menggali informasi-informasi lebih mendalam, Bu, sehingga bisa mengarahkan coach dalam menemukan solusi masalahnya sendiri, Bu. Luar biasa sekali Ibu ya. Tadi padahal dalam menerapkan coaching sudah sesuai alur cerita, sudah luar biasa sekali. Sudah terlihat bahwa Ibu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang sudah saya lihat, coach sudah merespon dalam menyampaikan apa yang terjadi dan sesuai yang diharapkan. Tapi sangat luar biasa lagi karena Ibu masih mau belajar lebih mendalam lagi tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Semoga Ibu kedepannya lebih baik lagi. Selamat ya Bu, sekali lagi. Lain waktu kita bertemu kembali dengan pengalaman lainnya. Baik Bu, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.